Bayangkan aliansi pertahanan terkuat dan tersukses di dunia, yang telah berdiri tegak selama lebih dari 75 tahun, tiba-tiba diambang kehancuran. Inilah yang terjadi pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara, atau NATO, saat Donald Trump mengemban masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ancaman itu bukan main-main. Menurut memoar mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, Trump secara eksplisit mengancam akan menarik AS keluar dari organisasi tersebut. Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO, kata Trump, mengutip Stoltenberg. Klaim ini menyoroti kerapuhan politik global. Mengapa Trump begitu keras kepala? Siapa yang akhirnya menyelamatkan aliansi ini dari keruntuhan? Dan apa dampaknya jika AS, sang raksasa militer, benar-benar meninggalkan NATO? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah momen-momen kritis KTT 2018 di Brassel yang hampir membubarkan NATO, dan melihat betapa bergantungnya Eropa pada partisipasi Amerika. Sikap keras Trump terhadap NATO berakar pada satu isu kunci yang sudah lama diperdebatkan, pembagian beban, burden sharing. Dalam kutipan memoarnya, On My Watch, Stoltenberg mengenang KTT NATO 2018 di Brassel. Di sana, Trump mengeluhkan bahwa AS menanggung beban yang tidak adil, mengklaim bahwa Amerika menanggung 80 hingga 90% dari biaya aliansi. Trump berulang kali menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan NATO, dan akan melakukan urusan sendiri, kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer mereka hingga target yang disepakati, yaitu 2% dari PDB mereka. Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi, ungkapnya saat itu. Bagi Trump, NATO adalah kesepakatan bisnis yang buruk. Ia melihat negara-negara Eropa memanfaatkan jaminan keamanan AS tanpa membayar bagian mereka secara penuh. Baginya, penarikan AS adalah alat negosiasi yang paling kuat. Jika AS menarik diri, Stoltenberg mengakui, aliansi itu akan mati, dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga. Ketika Trump mengeluarkan ancaman tersebut, kepanikan melanda para pemimpin Eropa. Kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh memicu manuver diplomatik yang intens. Stoltenberg mengungkapkan bahwa dua tokoh kunci berusaha meredakan ketegangan, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun, sosok yang memainkan peran paling menentukan adalah Perdana Menteri Belanda saat itu, Mark Rutte, yang kini memimpin NATO. Rutte berhasil membujuk Trump untuk tetap tinggal di dalam aliansi. Bagaimana caranya? Rutte memahami bahwa Trump merespons pujian dan hasil konkret. Rutte meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok, berkat tekanan AS, telah meningkatkan belanja militer mereka sebesar 33 miliar AS dolar, sekitar 547,8 triliun rupiah, secara kolektif. Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian dan pengakuan atas peningkatan belanja tersebut. Ini adalah pertunjukan bagaimana diplomasi yang cerdik, yang berfokus pada hasil finansial dan ego, berhasil meredam krisis geopolitik yang didorong oleh personalitas. Krisis ini menyoroti sebuah kebenaran pahit. Eropa sangat tergantung pada partisipasi AS. Stoltenberg menulis, episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS, ketergantungan ini bukan hanya masalah uang, tetapi masalah kemampuan militer yang mendasar. Daya tembak inti. AS adalah kekuatan nuklir dominan di NATO dan menyediakan sebagian besar kemampuan pengintaian, logistik, dan serangan jarak jauh. Komando kontrol. Struktur komando NATO sangat terintegrasi dengan militer AS. Kecepatan respons. Jika terjadi konflik besar, kecepatan pengerahan pasukan AS adalah kunci untuk mempertahankan Eropa. Tanpa AS, NATO mungkin masih ada, tetapi tidak akan menjadi kekuatan militer yang mampu menjamin keamanan kolektif bagi para anggotanya. Jaminan keamanan kolektif, yang diabadikan dalam pasal 5 Perjanjian NATO, serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua, akan kehilangan kredibilitasnya tanpa kekuatan penuh militer Amerika. Tentu saja, ada pihak yang paling gembira dengan potensi keruntuhan NATO, Rusia. Selama bertahun-tahun, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dan berulang kali menggambarkan ekspansi blok ke timur sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Bagi Rusia, NATO adalah ancaman eksistensial. Keluarnya AS dari NATO akan menjadi kemenangan geopolitik terbesar bagi Presiden Vladimir Putin. Aliansi yang terfragmentasi tidak akan mampu menghadirkan perlawanan yang solid. Saat ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov bahkan telah menyatakan bahwa NATO adalah de facto at war dengan Rusia, merujuk pada dukungan militer masif yang diberikan negara-negara anggota NATO kepada Ukraina. Ancaman penarikan diri Trump di masa lalu, dan potensi ancaman yang sama di masa depan, adalah kartu joker yang dimiliki Moskow.
Jika NATO runtuh, Rusia akan melihat peluang emas untuk memperkuat pengaruhnya di Eropa Timur tanpa harus berhadapan dengan kekuatan gabungan militer AS. Krisis NATO pada 2018 adalah pengingat betapa rentannya tatanan global terhadap politik domestik AS. Ancaman Trump untuk keluar, yang didorong oleh isu pembagian beban, hampir membubarkan aliansi yang vital ini. NATO berhasil diselamatkan berkat diplomasi cerdas dari pemimpin Eropa, khususnya Mark Rutte, yang fokus pada angka-angka dan pujian. Namun, episode ini memperjelas betapa bergantungnya Eropa pada jaminan keamanan AS.